Baiklah teman-teman semuanya, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya. Dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silahkan teman-teman subscribe dulu dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Ini ada pertanyaan dari teman kita kemarin. Dia bertanya, oke, kalau seandainya pinjol ini apa sih dampaknya? Oke, dia bertanya seperti ini, oke. Bang, saya ada pinjol sebanyak 2 atau yang resmi OJK. Apa sih dampaknya kalau saya sudah telat 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun bahkan 1 tahun? Dampaknya apa sih Bang? Coba jelaskan. Saya sangat khawatir karena belum mampu untuk melunaskan pinjolnya. Baiklah, saya akan jelaskan kepada saudara-saudara semuanya, oke. Dampak apa sih kalau memang terjadi galbay? Misalkan terjadi galbay di Akulaku ataupun Kredipo ataupun di Samir ataupun di Uangmi ataupun di Akulaku, di pinjam win-win. Pokoknya yang resmi OJK yang biasa kita dengar, pinjol-pinjol yang banyak iklannya bertebaran di mana-mana, oke. Saya katakan dampaknya adalah buy checking teman-teman bermasalah ataupun selik OJK teman-teman bermasalah dan tidak bisa berurusan dengan perbankan manapun, oke. Karena apalagi nanti di bulan 7 ini tanggal 31 aturan terbaru sudah akan dikeluarkan OJK bahwasanya pinjol harus menyetorkan nama-nama para nasabah yang telat bayar, yang kreditnya macet ke pihak OJK. Akan dimasukkan semuanya datanya. Dan kalau seandainya terjadi galbay ataupun kredit macet, teman-teman tidak bisa berurusan sama pinjol. Bukan hanya pinjol saja, perbankan ataupun leasing itu tidak bisa berurusan karena akan disetorkan semuanya. Karena OJK akan memperketat data-data para nasabah yang banyak hutangnya sama pinjol-pinjol, akan tidak bisa lagi meminjamkan di pinjol-pinjol lain ataupun nernak pinjol kemanapun, itu tidak bisa, oke, seperti itu. Tetapi teman-teman, kalau seandainya tidak bisa seperti itu, jangan lari ke pinjaman online yang ilegal. Mentang-mentang tidak bisa lagi ke yang resmi OJK atau yang legal atau resmi OJK, teman-teman berbondong-bondong lari yang ke ilegal. Saya katakan ilegal sangat-sangat luar biasa berbahaya, oke. Tenornya tidak ngotak, habis itu dendanya tidak ngotak, habis itu bunganya apalagi. Minjam 1 juta Anda bisa mengembalikan 2 juta, tenornya cuma seminggu. Bagaimana Anda bisa melunaskan, teman-teman? Sangat luar biasa cara mereka menghisap darah-darah para nasabah, menghisap keringat mereka. Jadi jangan Anda dekati yang namanya pinjaman online yang ilegal, oke. Yang legal saja, yang resmi OJK saja Anda belum tentu bisa bayar. Anda terjadi galbay, apalagi Anda mengambil yang uang yang ilegal, bunganya tidak ngotak. Jangan sampai seperti itu, oke. Jadi teman-teman semuanya, kalau balik lagi ke pembahasan tadi masalah dampaknya, oke. Dampaknya itu saja. Habis itu yang keduanya, dampaknya selain selik OJK sama buy checking adalah ditagih sama DC-nya ke rumah. Benar nggak sih? Nah, saya akan jelaskan kalau masalah DC pinjol, teman-teman semuanya. DC pinjol itu tidak ada yang bisa mengatakan menjamin mereka akan datang ke rumah Anda. Tidak ada satupun. Bahkan orang-orang misalkan yang sudah ditagih sama pihak OJK pinjolnya atau DC-nya ke rumah Anda, misalkan tetangga Anda, belum tentu mereka akan mendatang ke rumah Anda, oke. Karena mereka sangat acak, sangat random. Mana yang tertuju sama DC pinjolnya, itulah yang kena. Tetapi yang paling banyak saya katakan di daerah wilayah Jakarta sekitarnya atau Jabodetabek sekitarnya, Jawa Barat, karena mereka sangat dekat sama yang namanya kota Jakarta. Kantornya ataupun domisili para pinjolnya kebanyakan di sana. Jadi wajar kalau seandainya mereka banyak mendatangkan ke rumah-rumah warga. Tetapi jangan Anda cemaskan juga, teman-teman, karena mereka sangat acak. Bahkan ada yang hutangnya misalkan 50 juta, 60 juta, mereka tidak ditagih sama pinjolnya. Bahkan ada yang di Akulaku misalnya hutangnya 1 juta, itu ditagih ke rumah, oke. Tergantung pinjol-pinjolnya juga, teman-teman, karena ada yang menurunkan DC lapangannya sangat banyak dan ada yang tidak menurunkan DC lapangannya. Misalkan hutang Anda di Easy Cash ada 50 juta, bahkan sudah sampai 50 juta, Anda tidak akan didatangkan karena mereka tidak menurunkan DC lapangan. Tetapi kalau seandainya ada hutang Anda di Kredipo ataupun di Akulaku sebesar 1 juta, Anda berpotensi ditagih ke rumah. Jadi tidak ada yang bisa memastikan ada data DC yang ke rumah atau tidak. Itu hanyalah resiko, oke, ataupun yang harus kita waspadai bahwasanya mereka tidak semena-mena ataupun tidak seenaknya. Tidak semua nasabah yang bisa didatangkan sama DC pinjol. Jadi tidak usah terlalu khawatir hal-hal seperti itu. Tergantung rezeki Anda, semoga saja tidak didatangkan sama DC pinjol. Karena inilah yang paling banyak ditanyakan, bahwa DC pinjol datang ke rumah inilah yang membuat masyarakat gila, yang membuat masyarakat stres. Dengan adanya DC pinjol ke rumah membuat orang-orang tidak nyaman, tidak enak.
apalagi bahkan ada yang lari dari rumah karena malu sama tetangga, sama keluarga, sama saudara, oke? Karena paradisi pinjol pasti ingin mendatangkan itu dengan cara-cara yang tidak enak menurut teman-teman, tetapi belum tentu juga. Siapa tahu mereka datang dengan cara yang baik-baik, hanya mengingatkan, oke? Siapa tahu seperti itu. Semoga saja teman-teman semuanya bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik, dan bisa melunaskan pinjol-pinjol, dan tidak terjerumus lagi dengan pinjaman online, karena sangat-sangat banyak mudaratnya teman-teman. Jadi tidak usah Anda dekatkan. Kalau seandainya ada hutang pinjaman online lagi, jangan lari, oke? Jangan lari ke pinjaman online lagi. Kalau seandainya ingin Anda maju, kalau seandainya lebih perlu uang, tolong tahan saja, oke? Tahan saja dahulu. Bila perlu pinjam ke saudara kalau sudah mepet, jangan lari ke pinjaman online. Takutnya Anda tidak kuat mental dan sangat membahayakan pikiran teman-teman, oke? Jadi ini saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.